Hello everyone, welcome back to my channel. Hari ini aku mau sharing ke teman-teman bagaimana cara mengurus visa untuk ke Amerika tahun 2024. Aku baru aja mengapply visa ini di awal bulan Februari, dan berikut adalah step by step dan juga cara serta tip dan triksnya yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama yaitu dokumen yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan. Yang kedua yaitu pas foto ukuran 5x5 dan itu berlatar belakang putih. Yang ketiga yaitu rekening tabungan teman-teman berikut dengan referensi dari bank. Yang keempat yaitu surat keterangan bekerja bagi yang bekerja ataupun keterangan pelajar bagi yang masih pelajar. Yang kelima yaitu dokumen rencana perjalanan di Amerika. Karena visa yang akan kita apply adalah visa turis, maka kita akan menggunakan formulir yang disebut DS-160. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu register di link di bawah ini. Link ini akan teman-teman pergunakan nanti untuk membuat janji temu dan juga untuk pembayaran. Adapun yang perlu teman-teman isi yaitu email. Jangan lupa email ini harus korek. Yang kedua yaitu nama lengkap teman-teman, kemudian juga passwordnya. Setelah register, teman-teman dapat mengklik new application dan kemudian pilih non-immigrant visa. Kemudian teman-teman boleh memilih tempat untuk pengajuan visa. Di Indonesia itu ada dua, yaitu Jakarta dan Surabaya. Silahkan pilih yang terdekat, karena saya di Jakarta, kemarin saya memilihnya di Jakarta. Kemudian silahkan pilih jenis visa yang akan dilakukan. Saya mengapply untuk visa turis ataupun bisnis. Kemudian klik continue dan teman-teman bisa pilih B1 atau B2. Selanjutnya yaitu mengisi link form DS-160. Teman-teman dapat mengisinya melalui link di bawah ini. Saya juga akan meninggalkan di description box. Kemudian hal pertama silahkan pilih di mana tempat teman-teman akan mengapply, di Jakarta ataupun di Surabaya. Dan kemudian silahkan klik start applications. Silahkan diisi dokumennya dan jangan lupa isi dengan jujur dan benar, dan harus sesuai dengan dokumen-dokumen penyerta yang teman-teman persiapkan. Jangan lupa bahwa dokumen ini harus teman-teman ingat isinya, karena ini adalah hal-hal yang akan dipertanyakan ketika nanti teman-teman wawancara. Dokumen aplikasi ini tidak perlu di print out dan dibawa ke kedutaan. Teman-teman hanya perlu untuk memprint lembar konfirmasi pengisian dokumen DS-160 seperti berikut. Untuk fast foto, teman-teman dapat menceknya dan juga dapat memformat dokumen yang teman-teman punya melalui link yang diberikan yang terdapat pada formulir. Teman-teman dapat menyesuaikan apakah ukuran dari fast foto ini sudah benar sesuai dengan ketentuan kedutaan atau tidak. Sangat memudahkan, bukan? Selanjutnya masuk ke pembayaran. Untuk pembayaran, teman-teman kembali login ke email dan juga password yang telah teman-teman buat. Silahkan datang ke bank CIMB terdekat di tempat Anda tinggal. Lakukan pembayaran secara tunai. Ketika datang di bank, sebutkan bahwa Anda melakukan pembayaran visa. Dan pihak bank itu sudah akan mengerti dan akan memberitahu bagaimana caranya. Teman-teman nanti akan diberikan kopi dari bukti pembayaran yang berwarna hijau. Ini harus disimpan dan juga nanti akan dibawa ke kedutaan. Biaya pembayaran visa ini yaitu $190 Amerika. Rate-nya akan mengikuti pada hari itu. Kurang lebih saya kemarin membayar $2.940.000. Untuk membuat janji temu, teman-teman kembali login dengan memasukkan email dan juga password yang telah dibuat dan mengklik janji temu. Jadwal yang available itu sudah ada di sebelah kiri, tapi teman-teman dapat menyesuaikan sesuai dengan jadwal yang available bagi teman-teman semua. Saya waktu itu mendapatkan jadwal pertama di tanggal 22 Februari, dan itu cukup lama, hampir 3 minggu. Tapi dalam pengajuan untuk janji temu ini, teman-teman dapat mereschedule-nya sampai 3 kali. Silahkan dilihat terus jadwal yang mungkin saja terbuka dan melakukan pemindahan untuk reschedule jadwal. Saya melakukan pemindahan jadwal sebanyak 2 kali, dari tanggal 22 Februari ke tanggal 13 Februari, dan kemudian saya membuka lagi secara kontinu dan akhirnya saya menemukan di tanggal 5 Februari. Dan akhirnya saya berangkat ke kedutaan di tanggal 5 Februari dengan jadwal janji temu di pukul 10:15 waktu Indonesia Barat.
Teman-teman tidak diperbolehkan untuk terlambat. Ketika teman-teman telat, tidak akan diberikan jadwal lagi untuk masuk, dan bisa dibilang Anda harus meng-apply ulang. Nah, on time ya. Ketika saya datang, kita akan bertemu dengan security. Di pos pertama mereka akan meminta paspor kita, dan kemudian melihat jadwal janji temu yang sudah kita print, dan juga aplikasi konfirmasi DS-160 yang sudah kita print, dan dia akan mengecek apakah dokumen itu sesuai atau tidak dari kode referensinya. Jika kode referensinya itu tidak sesuai, kita tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Setelah selesai, kita akan masuk ke pos security 2, di mana di sini adalah screening room. Semua elektronik, atribut kita itu perlu dilepaskan, mengeluarkan handphone, kunci-kunci, jam tangan, belt, itu dilepaskan. Berikut juga dengan sepatu. Itu screening kita yang pertama. Kemudian masuk lagi ke ruang screening yang kedua. Dan di sini teman-teman akan menuliskan nama untuk mendapatkan kartu visitor. Barang-barang teman-teman akan dicek ulang kembali. Handphone, kunci mobil, headset itu akan ditinggalkan atau dititipkan di ruang screening. Teman-teman hanya diperbolehkan untuk membawa dompet kartu, dan juga dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan. Jangan lupa, jangan membawa laptop ya, karena laptop itu juga tidak boleh ditinggalkan atau dititipkan dalam screening room, karena laptop tidak diperbolehkan masuk. Jika teman-teman terbawa, teman-teman perlu menitipkan itu, dan yang terdekat tempat penitipannya di Jakarta itu adalah di Stasiun Gambir dari Kedutaan Amerika. Setelah masuk ke ruang screening room, teman-teman akan masuk ke dalam ruang untuk bertemu dalam pengurusan visa selanjutnya. Di petugas 1, nanti mereka akan mencek kembali dokumen teman-teman berkaitan dengan pas foto 5x5 1 lembar, kemudian paspornya teman-teman, kemudian jadwal janji temu, bukti pembayaran, dan juga konfirmasi DS-160. Setelah mereka menceknya, dia akan menempelkan stiker di belakang paspornya teman-teman. Kemudian teman-teman lanjut masuk ke petugas selanjutnya, yang kedua, di mana petugas yang kedua ini akan mengkonfirmasi ulang dokumen-dokumen yang tadi sudah dibawa. Mereka akan mempertanyakan kembali apakah pas foto ini benar-benar baru. Nah, foto yang saya ambil itu saya cetak di tanggal 5 Januari 2024, jadi 1 bulan sebelum pertemuan. Mereka akan memastikan kembali bahwa pas foto teman-teman itu benar-benar baru. Jangan lupa ya, foto yang baru. Kemudian petugas ini juga akan memastikan visa yang akan teman-teman apply, dan memastikan dokumen-dokumen yang telah dicek sebelumnya. Akan ada line yang akan teman-teman lewati untuk melewati dari petugas 1, kedua, ketiga, dan sampai ke tahap selanjutnya. Nah, di tahap ketiga ini itu adalah fingerprint. Di fingerprint teman-teman akan diarahkan untuk meletakkan tangan kiri, tangan kanan, thumb, finger, dan lain-lain. Setelah selesai, teman-teman akan melanjutkan untuk ke wawancara. Aku menyarankan teman-teman untuk menggunakan sepatu yang nyaman karena antriannya cukup panjang dan kita harus berdiri melewati line tersebut. Meskipun ada tempat duduk, tapi kadang itu sangat padat ya, seperti ketika saya datang, karena pengunjung yang ingin datang ke Amerika itu ternyata sangat banyak. Petugas selanjutnya wawancara. Pada saat wawancara, teman-teman itu akan ditanyakan tentang formulir yang teman-teman isi. Beberapa hal yang dipertanyakan seperti yang saya alami adalah ngapain ke Amerika, dan kemana kota yang pertama kali Anda tuju. Nah, saya berencana untuk pergi ke New York, dan saya sampaikan bahwa saya pergi untuk jalan-jalan. Yang kedua adalah dia juga menanyakan saat ini saya bekerja atau status saya itu bekerja atau apa. Nah, saya baru saja selesai dari pekerjaan saya, dan saat ini saya adalah seorang student. Ini juga sedikit menjadi pelik ya, beberapa orang itu tidak disetujui visanya karena dia tidak bekerja saat ini di Indonesia. Dikhawatirkan bahwa seseorang ini nanti akan bekerja di Amerika atau menjadi pekerja ilegal. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Yang penting kita bisa menjawab itu dengan confident dan benar. Saya menyatakan bahwa saya tidak bekerja saat ini dan saya adalah seorang mahasiswa, dan petugas pun kembali menanyakan, lalu bagaimana caranya Anda memenuhi kebutuhan selama di Amerika? Saya sampaikan bahwa saya punya tabungan yang banyak. Kemudian mereka juga menanyakan kembali negara-negara mana saja yang sudah pernah saya kunjungi, dan saya menyebutkan semua negara-negara yang saya kunjungi, mulai dari yang terakhir saya kunjungi hingga sebelum-sebelumnya. Yang perlu diperhatikan adalah mereka mengkonfirmasi formulir DS-160 yang teman-teman isi.
Jangan sampai apa yang teman-teman jawab dalam proses wawancara itu berbeda dengan apa yang teman-teman isi di dalam formulir DS160 ya. Di akhir wawancara itu teman-teman akan diberikan kartu yang menjelaskan hasil dari proses pengajuan visa teman-teman. Ada 5 kartu yang disediakan. Yang pertama itu kartu putih. Kartu putih itu menyatakan bahwa visa Anda disetujui. Yang kedua yaitu kartu hijau. Kartu hijau itu membutuhkan tambahan informasi. Kemudian kartu kuning diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen Anda dan waktunya ini tidak dapat ditentukan. Teman-teman akan mendapatkan kembali informasi lanjutan melalui email. Kemudian yang berwarna biru ini menyatakan bahwa berkas Anda belum lengkap dan Anda perlu memenuhinya kembali. Dan yang terakhir yaitu berwarna merah muda yang menyatakan bahwa visa Anda belum dapat disetujui pada saat tersebut. Dan saya bersyukur saya mendapatkan kartu putih plus senyum dari petugasnya yang sangat ramah. Dan dalam kartu putih itu disebutkan bahwa visa Anda disetujui dan juga dijelaskan bagaimana cara pengambilan paspor Anda setelah stiker visa ditempel. Tidak menunggu lama setelah jadwal wawancara di tanggal 5 Februari, keesokan harinya di 6 Februari saya mendapatkan email notifikasi yang menyatakan bahwa paspor saya sudah dapat dijemput ke tempat pengambilan paspor yang telah saya pilih, yaitu pengambilan langsung di RPX. Untuk pengambilan visa itu dapat Anda pilih ketika Anda melakukan pengisian formulir. Ada 2 cara, yang pertama pengambilan sendiri, yang kedua yaitu melalui kurir untuk dikirimkan langsung ke rumah. Untuk pengambilan sendiri menggunakan jasa RPX, Anda dapat datang langsung ke RPX. Untuk di Jakarta itu berada di Jalan Palbatu, Menteng Dalam, dan itu tidak dibubuhi biaya. Tapi ketika Anda menggunakan cara kedua, itu akan ada pembayaran yang perlu Anda lakukan untuk pengambilan visanya. Adapun tips dan trik yang ingin saya bagikan teman-teman dan perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah silahkan isi formulir secara jujur dan benar. Ingat isi dokumennya, persiapkan dokumen dengan teliti. Kemudian yang kedua, datanglah ke kedutaan menggunakan baju yang sopan sebagaimana layaknya Anda datang interview untuk bekerja. Karena kerapian ini ternyata juga menjadi salah satu perhatian bagi pihak yang mewawancarai kita. Yang kedua, gunakan saja bahasa Indonesia agar teman-teman dapat menjawab pertanyaan dengan lantang, dengan jelas, tanpa ragu-ragu. Selanjutnya, jangan lupa tegur, sapa, dan senyum ya semua petugas. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa. Demikianlah teman-teman proses pengajuan visa Amerika yang saya lakukan pada awal Februari tahun 2024 ini. Semoga video ini dapat membantu bagi teman-teman yang juga akan meng-apply visa Amerika untuk pertama kalinya sama seperti saya. Dan semoga juga visa teman-teman dapat disetujui. Jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silahkan untuk komen di bawah video ini. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dan semoga itu juga dapat membantu teman-teman semua. Tetap dukung channel saya dengan subscribe, share, like, dan komen video ini. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye! 널 만나기 전 누군가를 위해 노래한 적 없어. 길어지는 대화 속 정신못 차린 입이 울고 있어. 모두 말해 내게 꿈깨를 분명 실망할 테니 수빈 무의미해 네 매력은 또